Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi ujian skripsi yang berjudul Peramalan Penjualan Produk Kerupuk Pasir dengan menggunakan metode Artificial Neural Network dan Double Exponential Smoothing Holds dengan dosen pembimbing saya, Ibu Indah Apriliana Sari Wulandari. Latar belakang permasalahan yaitu UDXYZ merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah bergerak dalam bidang industri yang memproduksi kerupuk pasir, di mana kondisinya sedang mengalami tingkat fluktuatif selama 4 tahun terakhir dimulai pada tahun 2019 dan semakin memperparah pada masa lockdown COVID-19 dengan nilai fluktuasi sebesar 37%, yang terbesar itu pada bulan Maret. Dan kondisi tersebut itu mengakibatkan banyaknya kerugian produksi, mulai dari produksi yang diliburkan selama 20 hari pada bulan Maret sampai dengan April 2020. Selain itu, tingkat penjualan yang rendah mengakibatkan penumpukan bahan baku sebanyak 4.197 kilogram dengan 3.552 kilogram hanya terjadi pada satu periode di bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020. Selain itu, karena tidak ada sistem ramalan, masalah kekurangan bahan baku juga terjadi di bulan Agustus 2021, sehingga persediaan bahan baku yang tidak mencapai perkiraan itu menyebabkan produksi pada mendatang itu terhambat. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana prediksi penjualan produksi kerupuk pasir dan hasil komparasi tingkat akurasi pada metode Artificial Neural Network dan metode Double Exponential Smoothing Holds serta model arsitektur ANN-nya. Metode pada penelitian ini yang digunakan yaitu Artificial Neural Network dan Double Exponential Smoothing Holds akan dilakukan perbandingan dari kedua metode tersebut sebagai pilihan terbaik dengan memiliki tingkat akurasi yang paling efektif dan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Nah, data yang digunakan yaitu data penjualan produk kerupuk pasir selama 4,5 tahun dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2023. Artificial Neural Network itu merupakan konsep dasar dari jaringan saraf tiruan yang ada pada manusia, di mana jaringan saraf tersebut memiliki neuron yang saling berhubung dengan neuron lainnya, sehingga setiap jaringan saraf pada neuron tersebut akan menyalurkan sebuah informasi yang akan menghasilkan sebuah output, di mana merupakan solusi dari jaringan saraf tiruan tersebut. Kemudian pada Double Exponential Smoothing Holds, itu metode yang digunakan untuk memperhitungkan nilai peramalan berdasarkan nilai rata-rata pada suatu periode tertentu. Nah, parameter yang digunakan di sini itu adalah parameter alfa dan juga beta. Diagram alur penelitian di sini dimulai yaitu pertama identifikasi permasalahan, kedua pengumpulan data, kemudian dibagi menjadi penentuan kedua metode. Yang pertama adalah metode Holtz, penentuan sistem Holtz, di mana di sini menentukan software apa yang digunakan, yaitu software Microsoft Excel, kemudian penentuan rumus yang akan digunakan, setelah itu penentuan nilai parameter. Kemudian akan dilakukan proses hitung metode Holtz, di mana sudah memasukkan data penjualan ke dalam rumus yang sudah dibuat pada penentuan sistem Holtz. Setelah itu dilakukan hasil forward testing dan juga perhitungan root mean square error. Nah, kemudian pada metode ANN di sini dilakukan penentuan sistem ANN. Penentuan sistem ANN di sini termasuk preprocessing data, di mana akan dilakukan pembersihan data atau yang pertama missing value, dicari informasi yang tidak lengkap pada data tersebut. Kemudian dilakukan normalisasi data untuk menentukan data tersebut apakah sudah normal atau belum. Kemudian dilakukan pembentukan arsitektur ANN. Setelah itu, pembagian data antara data training sebanyak 70% dan data testingnya itu sebanyak 30%. Selanjutnya adalah pelatihan jaringan data, di mana menggunakan data training dan jaringan data atau arsitektur yang sudah dibuat sebelumnya.
Apabila pada jaringan data tersebut sudah optimal, maka akan dilanjutkan pada pengujian jaringan dengan testing data. Jika belum, akan diulang kembali prosesnya pada penentuan sistem ANN dan diubah lalu direvisi kembali pada model tersebut sampai digunakan hasil yang optimal pada model jaringan tersebut. Pada pengujian jaringan dengan testing data di sini, akan menghasilkan sebuah prediksi dan juga nilai errornya. Nah, proses selanjutnya, ketika sudah mendapatkan hasil error dari kedua metode itu akan dilakukan perbandingan menggunakan tingkat akurasi RMSE. Kemudian dianalisa data. Analisa data di sini akan menghasilkan suatu nilai di mana perbandingan kedua metode ini manakah yang paling tingkat akurasinya paling baik dan juga tingkat errornya yang paling rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan dasaran, serta yang terakhir adalah selesai. Berikut ini ditunjukkan hasil peramalan dengan menggunakan Artificial Neural Network, menggunakan data testing yang dimulai pada 12 November 2021 dan diakhiri dengan data ke-385 yaitu 30 Juni 2023. Di sini dapat dilihat bahwasannya terdapat hasil yang namanya prediction. Nah, ini adalah hasil ramalan dalam jumlah harian dengan 12 November 2021 menghasilkan 23 kg. Dan pada jumlah penjualan keempat, ketiga, kedua, dan 1 sampai dengan 0 ini merupakan adalah hasil dari windowing pada RapidMiner. Kemudian, hasil parameter set dan model artificial neural network. Parameter set di sini akan menunjukkan sebuah perhitungan dari error yang sudah dihitung atau sudah diprediksi sebelumnya pada RapidMiner menunjukkan bahwasannya RMSE menghasilkan 0,118 dengan 3 parameter, yaitu menggunakan parameter neural net training cycle sebanyak 251, kemudian neural net learning rate yaitu 0,1, lalu ada neural net momentum sebesar 0,180. Dan dapat ditunjukkan di sini merupakan bentuk dari arsitektur ANN sebanyak inputannya adalah 6 node dan hiddennya sebanyak 5 node serta outputnya sebanyak 1 node. Di mana pada input di sini menggunakan sistem masih limbah windowing dan satu windowing akan menghasilkan prediction. Kemudian hasil peramalan dengan menggunakan double exponential smoothing holds. Di sini menunjukkan bahwasannya nilai forecast pada holds dimulai pada bulan Juli 2023 menghasilkan forecast 941 dan di bulan Juni 2024 sebanyak 824 dengan alfanya 0,31 sekian, betanya 0,12 sekian, dan RMSE-nya 11,6395953. Dan berikut dapat ditunjukkan hasil grafik dari metode double exponential smoothing holds. Bahwasannya kedua grafik tersebut menunjukkan keefektifan atau kedekatan dari data aktual. Hasilnya, metode artificial memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode exponential host dapat ditunjukkan dari RMSE-nya yaitu 0,118 dibandingkan dengan 11,639. Sehingga di sini adalah hasil peramalan yang berturut-turut selama 12 periode yaitu dimulai pada bulan Juli 470 dan diakhiri pada bulan Juni sebesar 575 kg. Dengan arsitektur ANN-nya memiliki 6 node input yang meliputi 5 hidden layer dan 1 node output. Pembahasan di sini menggunakan data penjualan kerupuk pasir dapat ditunjukkan ada 1.297 data dengan tingkat penjualannya adalah sebesar sekian. Dan dapat ditunjukkan bahwasannya jumlah penjualan produk kerupuk pasir di sini mengalami tingkat yang fluktuatif.
Yang pertama di sini kita melakukan preprocessing data yaitu pengecekan missing value. Hasil dari output dari rapid miner di sini sudah ditunjukkan bahwasanya kedua variabel yaitu tanggal dan jumlah penjualan memiliki tingkat validasi dari keseluruhan data yaitu 1297 data, tidak ada missing sehingga persentase validnya adalah sebesar 100%. Dan normalisasi data apabila missing value-nya sudah mendapatkan hasil yang valid keseluruhan data bisa dilanjutkan pada normalisasi data dengan menggunakan normalisasi min max. Dengan keseluruhan data di sini mendapatkan hasil yang normal dari rentang 0 sampai dengan 1. Apabila sudah normal semua, boleh dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu partition data dengan membagi data training 70%, data testingnya 30%, data training sebanyak 912, dan data testingnya sebanyak 385 data. Nah, pada pembahasan di sini merupakan arsitektur dari ANN di mana terdapat bentuk dalam proses yang menggunakan rapid miner, dimulai dari data mentah, lalu ada filter example di sini untuk memasukkan jumlah datanya, kemudian ada select attribute ini untuk memasukkan nama atribut, kemudian di replace missing value dilakukan untuk pemrosesan hasil missing value, lalu dilakukan normalisasi, dan selanjutnya display data. Display data ini untuk pembagian data training dan data testing. Kemudian pada data training akan dilakukan optimize parameter untuk menghasilkan parameter set yang sudah dilatih dan menghasilkan nilai yang baik. Kemudian di sini sudah dilakukan proses pengujian dengan menggunakan data training dan data testing. Pada keduanya itu akan dilakukan windowing, kemudian dilakukan pada normal node neural net mode. Di sini neural net model adalah untuk pembentukan model dari ANN. Setelah itu di apply model. Nah, dari keseluruhannya ini akan menghasilkan temuan penting penelitian yaitu yang pertama, metode artificial neural diperoleh hasil peramalan yaitu prediksi total penjualan produk pupuk pasir tahun 2023 sampai dengan 2024 yaitu sebesar pada bulan Juli sebesar 470, Agustus 415, September 532, Oktober sebesar 433, November 308, Desember 447, dan sampai dengan pada bulan Juni sebesar 824. Yang kedua, dari komparasi kedua metode memiliki tingkat akurasi yang lebih baik adalah pada metode ANN dibandingkan dengan metode double exponential hold yang dapat dilihat dari nilai RMSE-nya sebesar 0,118 dibandingkan dengan 11,639. Yang ketiga, dari model ANN ini memiliki 6 node input yang meliputi 5 node hidden layer dan 1 node output. Manfaat penelitian di sini yaitu memberikan usulan terhadap perusahaan dalam meramalkan jumlah penjualan kerupuk pasir selama 12 periode mendatang dapat menggunakan metode artificial neural network sebagai optimalisasi perencanaan persediaan bahan baku. Dan di sini adalah referensi yang dapat saya gunakan pada penulisan artikel tersebut. Baik, terima kasih hasil presentasi dari ujian skripsi saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.